Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar Trascast KPPN Niwa, sebuah podcast yang dibangun untuk memberikan informasi dan edukasi kepada mitra kerja dan masyarakat seputar peran-peran strategis KPPN Niwa dalam pelaksanaan APBN. Selamat mendengarkan Trascast episode kedua kali ini ya. Oh iya, sehubungan dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung, kami himbau kepada para pendengar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, baik dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, pada Trascast kali ini, kita akan membahas tema yang gak kalah menarik nih dari Trascast kita sebelumnya. Dan sebenarnya sih masih ada keterkaitan nih sama yang udah dibahas bareng Pak Ma'ruf di Trascast episode 1. Jadi, bagi para pendengar yang belum mendengarkan, jangan lupa mampir ya ke Spotify atau YouTube KPPN Niwa untuk mendengarkan Trascast episode 1. Kali ini, saya ditemani oleh seorang bapak yang sangat memiliki etos kerja tinggi dan penuh kewibawaan nih. Beliau telah hadir di sebelah saya, yaitu Bapak Ahmad Slamet Subchan, atau yang akrab dipanggil dengan nama Bapak Acan. Nah lo imut banget kan namanya. Beliau adalah Kepala Seksi Bank KPPN Niwa yang menjabat sejak bulan September tahun 2021 ini. Enaknya kita sapa dulu nih ya. Halo, selamat siang Bapak Acan. Selamat siang Mbak Rahma. Wow, suaranya terdengar ya, sangat berwibawa sekali. Gimana nih kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini keadaan saya baik-baik, sehat seperti yang bisa dilihat saat ini. Alhamdulillah. Semoga podcast kedua kali ini bisa berlangsung dengan lancar ya Pak ya. Oke. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi nih Pak, mungkin enaknya langsung nih dari Pak Acannya. Sebenarnya podcast kali ini kita akan membahas apa ya Pak? Ya, pada kesempatan yang baik ini insya Allah kita akan sedikit membahas terkait dengan BLT Dana Desa sebagai salah satu bagian dari program PEN. Baik, nah mungkin para pendengar masih sangat asing ya Pak ya dengan program PEN itu sendiri. Boleh dijelasin dulu nggak sih Pak sebenarnya PEN itu apa? Jangan sampai ketukar sama pulpen dong ya Pak ya. Oke. Jadi gini. Jadi sebenarnya program PEN itu yang biasa kita dengar sehari-hari saat ini maksudnya adalah salah satu rangkaian program unggulan pemerintah dalam penanganan masalah pandemi COVID saat ini. Pemulihan ekonomi nasional, itulah kepanjangan dari PEN yang mungkin sebagian orang sering mendengar namun tidak tahu pasti apa itu kepanjangannya. Kemudian dilihat dari dampak pandemik yang terjadi di dunia saat ini, seluruh negara seakan merasakan pukulan yang sangat berat. Ekonomi seakan berhenti, jalan di tempat, bahkan mundur atau minus. Pada awal tahun 2020 merupakan pukulan berat bagi semua negara, mau itu negara maju, berkembang, maupun yang lain. Semuanya terkena dampaknya. Kita bisa lihat bandara ditutup, pusat-pusat perbelanjaan ditutup, pasar swalayan ditutup, tempat ibadah pun tak luput dari penutupan sebagai upaya menghambat penyebaran virus COVID yang sedang mendunia tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai penduduk tertinggi keempat di dunia sangat merasakan dampak wabah virus mematikan ini. Pada awalnya memang beberapa orang menyaksikan bahwa virus COVID ini bisa masuk dan menyebar di Indonesia dengan melihat iklim tropis kita yang menurut mereka bahwa virus akan mati dan tidak bisa berkembang. Namun pada kenyataannya, kita tidak bisa menolak bahwa fakta penyebaran awal yang tidak disangka-sangka malah menjadi sarana masif bagi virus tersebut untuk menyebar sedemikian rupa ke seantero negeri ini. Kemudian pemerintah melihat ini secara sigap bahwa pandemi ini tidak bisa ditangani hanya dengan penanggulangan penyakitnya, penyebaran virusnya, ataupun mengkarantina pasien yang terinfeksi agar tidak menyebarkan lebih jauh. Akhirnya melakukan terobosan, mengambil kebijakan yang salah satunya adalah program PEN ini. Kita bisa melihat di data pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2020 sebesar minus 5,32%, kemudian triwulan ketiga tahun 2020 menjadi minus 3,49%, kemudian triwulan keempat tahun 2020 sebesar minus 2,19%. Yang kalau kita lihat trennya itu membaik seiring dengan penerapan program PEN ini. Baik, berarti setelah ini para pendengar gak boleh salah lagi ya Pak ya. Harus sudah tahu nih kalau program PEN merupakan akronim ya Pak ya dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
dan semata-mata merupakan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi juga meminimalisasi dampak dari pandemi COVID-19 ini kepada masyarakat, gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya mungkin para pendengar pengen mengulik lebih lanjut lagi nih Pak. Sebenarnya program dari PEN ini diatur melalui peraturan apa sih? Biar abis dengerin podcast ini nih, mereka bisa langsung cek Pak, peraturannya bener nggak sih nih yang diomongin sama Pak Acan, kayak gitu Pak. Oh gitu ya. Boleh dikasih tahu nggak sih Pak? Siap. Jadi gini, Ya? jadi seluruh program-program pemerintah atau kebijakan pemerintah itu pasti berlandaskan hukum. Jadi tidak ada yang tidak berlandaskan hukum. Untuk program PEN ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Dan kemudian peraturan ini juga sudah pernah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Seperti itu. Nah, kita balik lagi nih, tadi kan tema kita itu dana desa sebagai salah satu bagian dari program PEN ya Pak ya. Nah, boleh nggak sih Pak diceritain lagi nih sebenarnya benang merahnya itu hubungan PEN dengan tema kali ini tuh apa ya Pak ya? Jadi gini, bahwa dana desa itu memang sebenarnya jauh sudah ada sebelum pandemi COVID ini menyerang. Jadi sudah ada gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ketika pandemi COVID ini menyerang, program ini dijadikan salah satu sebagai program pemulihan ekonomi nasional dengan BLT-nya, bantuan langsung tunainya. Mungkin bisa dijelasin lagi Pak, sebenarnya dana desa itu seperti apa sih Pak? Nah, jadi kita melihat undang-undang dulu ya. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu mengamanatkan adanya alokasi dana dari APBN untuk desa. Alokasi ini selanjutnya disebut dengan dana desa, yaitu dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian pengalokasian dana desa tersebut diperlukan untuk membantu desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, yaitu yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian pembangunan sarana dan prasarana desa, kemudian pengembangan potensi ekonomi lokal yang ada di desa tersebut itu bagaimana, kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tadi Pak Aceng juga sudah singgung ya kalau dana desa ini sudah berlangsung sebelum adanya pandemi. Jadi sebenarnya dia tuh dimulainya dari tahun berapa ya Pak ya? Ya, jadi gini, saya cerita sedikit itu ya. Boleh. Jadi dana desa itu disalurkan pertama kali itu mulai tahun 2015 dengan besaran pagunya atau anggarannya itu 20,8 triliun. Dan sekarang tahun 2021 itu menjadi 72 triliun, berarti hampir 4 kali lipat dari pertama disalurkan gitu ya. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa. Seiring dengan peningkatan alokasi tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa desa-desa atau dana desa yang disalurkan itu efektif untuk mendorong pembangunan desa itu sendiri. Nah, lalu saya jadi penasaran nih, dari 72 triliun itu sebenarnya fokus apa yang disasarkan oleh pemerintah dalam program dana desa tahun 2021 ini? Jadi untuk tahun 2021 ini dana desa itu difokuskan untuk 3 poin. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Ini terdiri dari pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa atau BUMDes itu ya. Kemudian bersama dengan BUMDesma, kemudian penyediaan listrik desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola oleh BUMDes tersebut. Yang kedua adalah fokus dari dana desa tahun 2021 ini adalah program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif. Kemudian yang ketiga adalah
fokus anggaran dana desa tahun 2021 ini untuk adaptasi kebiasaan baru, yaitu desa aman dari COVID, seperti itu. Baik, nah kita udah dengar ya Pak ya gambaran umum dari dana desa itu sendiri. Mungkin kita mau masuk lebih spesifik lagi nih ya Pak. Sebenarnya dari KPPN Liwa sendiri itu menyalurkan dana desa ke wilayah mana saja ya Pak? Jadi gini, sesuai dengan wilayah kerja KPPN Liwa, wilayah kerja kita adalah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Sehingga untuk penyaluran dana desa ini juga berkisar di 2 kabupaten tersebut. Baik, nah mungkin pendengar kita nih ada yang memang berdomisili di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Pak. Mungkin mereka juga penasaran sebenarnya alokasi, kemudian penyaluran, kemudian penerimaan dana desa untuk desa di daerah mereka tuh bagaimana gitu Pak? Oke, jadi gini, ini saya nyontek sedikit ya untuk masalah angka-angka gitu. Boleh, ya. Pak. Karena angkanya banyak ini. Iya. Jadi yang pertama adalah di Kabupaten Lampung Barat. Di Kabupaten Lampung Barat tersendiri itu terdiri dari 131 pekon atau desa dengan total dana desa sebesar 126 miliar. 126 miliar. Dari 126 miliar tersebut itu 9,12%-nya itu adalah BLT atau bantuan langsung tunai sebesar 11,5%. Itu disalurkan kepada 3.197 KPM atau keluarga penerima manfaat. Itu untuk di Lampung Barat. Kemudian untuk Kabupaten Pesisir Barat itu lebih sedikit jumlah pekonnya. Jumlahnya 116 pekon dengan total dana desa 119 miliar dan dari dana 119 miliar tersebut 14,24%-nya atau sebesar 17 miliar itu disalurkan untuk BLT dengan penerima 4.737 KPM keluarga penerima manfaat. Kalau kita melihat jumlah total di tingkat nasional gitu ya, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa sebenarnya untuk BLT ini jumlah nasional itu mencapai 31,8 triliun untuk 8 juta keluarga. Begitu. Jadi memang kita coba kali ini membahas dana desa di sisi BLT-nya, sebagai salah satu program pemerintah yang di dalamnya itu kepada masyarakat yang terkena dampak COVID ini. Wah baik, ini makin menarik nih ya Pak pembahasannya. Saya jadi penasaran deh Pak, setelah dari tahun ini lah ya Pak ya, BLT sudah tersalurkan, lalu mungkin sudah mulai terlihat nih bagaimana sih efektivitas BLT dalam dana desa ini? Jadi gini, untuk mengukur suatu keberhasilan dari suatu program itu diperlukan tools untuk melihat dan membaca sejauh mana program tersebut bisa efektif dan efisien. Saat ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat Pelaksanaan Anggaran itu telah pernah melakukan kajian terhadap dana desa ini, yang salah satu unsurnya adalah BLT. Ini penelitian ini dilakukan dengan dasar tahun 2020. Dari kajian yang dilakukan tahun 2020 tersebut, bahwa penyaluran BLT desa itu telah cukup efektif dilihat dari aspek ketepatan programnya, kemudian ketepatan sasaran, proses pelaksanaan penyalurannya, kemudian ketercapaian tujuan. Meskipun demikian, dalam penyalurannya itu masih ditemukan beberapa permasalahan yang biasalah kalau ada program pasti ada permasalahan gitu ya. Pasti. Itu antara lain saja. Yang pertama adalah terdapat permasalahan duplikasi penerima bantuan, kemudian exclusion error atau kalau kita bisa sampaikan adalah berhak namun tidak ada dalam daftar. Kemudian ada lagi namanya inclusion error, dia itu tidak berhak namun ada dalam daftar. Hal ini terjadi akibat lemahnya pengelolaan database penduduk miskin dan kurangnya koordinasi antar pengelola program bantuan sosial pemerintah. Kemudian untuk permasalahan yang kedua adalah keterlambatan penyaluran desa itu akibat dari terlambatnya pemerintah desa dalam memenuhi persyaratan penyaluran kepada pemerintah kabupaten kota gitu ya. Jadi akibat kurang jelasnya prosedur penyaluran BLT ini. Jadi dari desa ke pemerintah kabupaten kotanya ini agak sedikit terlambat. Ini bisa jadi karena salah satunya terkait dengan kondisi geografis yang turut mempengaruhi lambatnya pemenuhan persyaratan oleh pemerintah desa. Itu bisa jadi ini. Kemudian permasalahan lain adalah
kurangnya alokasi anggaran BLT desa yang menyebabkan BLT desa tidak diterima secara penuh oleh seluruh KPN, karena memang kan dananya juga terbatas, tidak mungkin seluruh masyarakat itu bisa diberikan BLT gitu ya. Jadi penetapan BLT ini sebagai prioritas utama penggunaan dana desa yang diikuti dengan banyaknya jumlah warga yang berhak menerima dana desa yang berpotensi menyebabkan tidak dapatnya terlaksananya program-program pemerintah desa lainnya akibat dana desa terserap untuk membayar BLT desa ini. Namun ini merupakan suatu konsekuensi ya dari kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID terhadap masyarakat pedesaan. Dari yang Bapak sampaikan tadi, rekomendasi apa sih Pak yang kira-kira sesuai untuk mengatasi permasalahan yang sebelumnya? Ya, dari permasalahan yang ditemukan oleh di dalam kajian tersebut itu bahwa bisa kita ambil beberapa rekomendasi ya. Yang pertama adalah data penduduk miskin yang dimiliki oleh pemerintah desa itu dimasukkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, itu untuk keperluan pemutakhiran DTKS. Kemudian data penerima bantuan sosial yang dikelola oleh kementerian lembaga di luar Kementerian Sosial itu juga agar dimasukkan ke dalam DTKS. Jadi sehingga database penduduk miskin itu jadi satu gitu, jadi tidak duplikasi ataupun tadi saya sampaikan di depan itu ada exclusion error dan inclusion error. Kemudian untuk mengatasi masalah keterlambatan itu bisa dipenuhi dengan Pemda itu menetapkan SOP pemenuhan dokumen persyaratan dana desa oleh pemerintah desa yang disampaikan ke pemerintah kabupaten kota. Jadi sehingga tidak ada keterlambatan atau tidak ada masalah lagi, jelas diatur waktunya kapan, maksimal kapan, seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah kondisi geografis gitu ya, kita bisa mencoba memanfaatkan teknologi informasi sederhana, misalkan dengan penggunaan WA atau Cloud Drive, sehingga ini menjadi suatu awalan sebelum hard copy disampaikan ke pemerintah kota gitu. Baik, kayaknya saya juga kepikiran lagi nih Pak. Sebenarnya peran KPPN dalam penyaluran dana desa ini seperti apa Pak? Ya, jadi gini, sedikit cerita menyambung podcast yang sebelumnya gitu ya, bahwa KPPN merupakan kuasa bun yang ada di daerah. KPPN merupakan bendahara umum negara yang berada di daerah dan bertugas menyalurkan dana APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu fungsi utamanya. Seperti tadi disampaikan bahwa dana desa kan merupakan APBN juga gitu ya, dana APBN. Kemudian dalam kaitannya dengan penyaluran dana desa ini, selain sebagai kuasa bun yang ada di daerah, KPPN juga berfungsi sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA penyalur, kemudian PPK penyalur dan PPSPM. Itu semuanya mempunyai tanggung jawab untuk sukses tidaknya penyaluran dana desa di sini. Jika dibandingkan dengan penyaluran APBN yang biasa, kita melihat contoh penyaluran selain dana desa gitu ya. Posisi KPA, kemudian PPK, PPSPM itu berada di Satker sendiri, terpisah dengan KPPN. Mereka mengerjakan SPP, SPM, kemudian disampaikan kepada KPPN sebagai kuasa bun untuk kemudian baru kita proses sesuai dengan ketentuan menjadi SP2D. Beda halnya dengan penyaluran dana desa ini. Semua itu berada di KPPN meskipun dengan kode satker yang berbeda. Pembagian kewenangan masih dijalankan dalam penyaluran ini, PPK oleh Kasibang, PPSPM oleh Kasiteraki, sedangkan SPM masuk dan diproses oleh seksi PDMS yang mungkin selanjutnya itu sebenarnya masuk ke seksi bank sebagai approvalnya. Sehingga kalau kita lihat di sini itu tidak ada perangkapan jabatan yang dinilai dapat menjadi konflik kepentingan. Kembali ke penyaluran dana desa ini, bahwa dana desa ini tidak akan bisa cair manakala tidak ada pihak yang meminta atau menyampaikan tagihan terhadap negara. PPK dalam hal ini sebagai pihak yang meminta tagihan kepada negara untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening desa dengan mekanisme tertentu. Dengan verifikasi dokumen yang disampaikan oleh Pemda, PPK membuat SPP yang kemudian disampaikan kepada PPSPM untuk dibuatkan SPM-nya, yang akhirnya diajukan melalui front office KPPN dan diproseslah menjadi SP2D dan cairlah uangnya, ditransfer ke rekening desa begitu.
ternyata tugas dan fungsi juga peran KPPN ini sangat penting ya Pak ya dalam penyaluran dana desa. Tapi menurut pribadi saya nih ya Pak ya, kayaknya ya peran KPPN itu masih kurang dirasakan ya Pak ya. KPPN tuh kurang dirasakan keberadaannya dibandingkan dengan eselon 1 lain di Kementerian Keuangan. Nah itu kalau pendapat saya, gimana kalau pendapat Pak Acan? Jadi gini, bagi kita gitu ya, tugas yang diberikan oleh negara merupakan suatu amanah yang harus dituntaskan dengan sebaik-baiknya. Apa yang tertuang di dalam aturan-aturan PMK misalnya, peraturan Menteri Keuangan terkait dengan dana desa ataupun yang lainnya, itu harus kita laksanakan, kita jalani semaksimal mungkin. Regulasi yang sudah ada atau sudah disusun sedemikian rupa, itu sejatinya dibuat agar mempermudah pekerjaan kita sehari-hari, sehingga menjadi akselerator pembangunan masyarakat untuk masyarakat luas yang merata. Kita sebagai pelaksana di garda depan gitu ya, sebagai penyalur harus senantiasa melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Peran penting atau tidaknya itu sebenarnya tergantung dari bagaimana penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab kita tersebut. Sebagai contoh ya, manakala kita mempunyai tugas yang sangat penting misalkan, namun kita melaksanakan tugas tersebut dengan seenaknya, maka peran penting kita tersebut akan tenggelam dan menjadi tidak penting lagi. Itu bagi saya gitu ya. Kemudian coba kita menilik dengan sisi yang lain coba. Sebagai insan yang beragama, bekerja adalah suatu ibadah tersendiri. Jadi di luar sebagai kewajiban kita mencari nafkah, niatan awal sebagai ibadah akan membuat kita itu semakin nyaman bekerja sehari-hari. Tantangan dan rintangan yang kita alami itu hanyalah kerikil-kerikil kecil yang biasa kita ada dan kita lalui sehari-hari. Analogi sederhana dengan beribadah sholat misalnya, kita senantiasa berusaha agar sholat kita itu khusyuk, tenang, tumaninah dan sebagainya. Apa usaha kita agar kita mendapatkan sholat tersebut gitu? Yang pertama misalkan mempelajari arti dari bacaan sholat tersebut, sehingga kita bisa meresapi apa yang kita baca dan lakukan. Sama halnya seperti kita bekerja yang kita niatkan awal sebagai ibadah. Jadi bagaimana usaha kita agar pekerjaan kita itu semakin mudah dan membuahkan hasil yang maksimal. Caranya misalkan dengan kita mempelajari aturan-aturan yang berlaku, kemudian kita memperbanyak bacaan-bacaan dan regulasi lain yang berhubungan langsung maupun tidak dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan tersebut. Secara langsung atau tidak, itu akan mempermudah kita dalam bekerja. Kita tidak perlu khawatir terjadi permasalahan di kemudian hari karena apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan ketentuan. Kemudian setelah kita melakukan tersebut, apapun hasil dari pekerjaan kita, yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana usaha maksimal yang kita upayakan dalam melaksanakan tugas kita tersebut. Jadi saya sedikit ingin bercerita gitu ya. Jadi segini, saya itu pernah melihat tulisan di belakang truk gitu ya, kan di belakang truk itu bisa ada tulisan gitu ya. Ada tulisan lucu-lucu, gambar-gambar aneh-aneh gitu ya. Kemudian di tulisan ini menurut saya bisa dijadikan pelajaran bagi kita. Wah, apa tuh Pak? Saya jadi penasaran nih. Apa Pak? Jadi tulisannya agak aneh sih, tapi ini jangan dicontoh terkait dengan ini ya. Cuman kita lihat pelajarannya. Okay. Tulisannya kira-kira seperti ini. Bekerjalah seperti tuyul, meskipun kecil, bekerja dalam diam, senyap, tak terlihat, namun nyata hasilnya. Ini gini ya, jadi bukan berarti untuk mencontoh seperti pekerjaan tuyul ya. Oh, bukan ya Pak ya. Tuyul kan mencuri gitu, jangan kita contoh. Kita itu maksudnya melihat bahwa maksud dari tulisan tersebut yang di belakang truk itu bahwa kita itu bekerja itu dengan hati, ikhlas sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Dan ketika kita sudah ikhlas, kita sudah bekerja dengan hati, insya Allah kita akan muncul hasil yang nyata dan berguna bagi kita dan berguna bagi negeri kita ini. Tuh para pendengar, tetap semangat ya dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang kamu miliki. Oke, kayaknya kita baru 5 menit ya Pak ya ngobrolnya, nggak kerasa banget ya, baru 5 menit nih. Tapi karena kita masih punya kegiatan selanjutnya nih, mungkin podcast pada hari ini kita sudahi dulu ya Pak ya. Terima kasih kepada Bapak Acan yang telah menyempatkan diri untuk memberikan informasi juga edukasi nih kepada para pendengar semua, juga termasuk saya sendiri. Semoga habis ini
sesuai dengan tujuan Traskesnya ya Pak ya. Seluruh mitra kerja juga masyarakat bisa lebih teredukasi dengan informasi yang sudah disampaikan dari Bapak Acan, sehingga lebih tahu nih peran-peran KPPN itu juga penting. Sekian dari kami, kita tutup dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.